Lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu hukmul haji, hukum berhaji. Wal hajju, dan haji adalah fardun, adalah kewajiban fil umri, dalam seumur hidup kita, marrotan wahidatan, satu kali. Maksudnya dalam seumur hidup kita kewajiban berhaji hanya satu kali. Bisyurutil atiyati, dengan syarat-syarat sebagai berikut. Al-awwal al-Islam, orang Islam. Syarat yang pertama, seseorang boleh berhaji yaitu seorang muslim. As-sani al-bulugh, yang kedua orang tersebut sudah akil balik. As-salis, yang ketiga al-aql, orang tersebut berakal. Keempat al-hurriyah, yaitu orang yang bebas, bukan hamba sahaya atau sejenisnya. Yang kelima, wujudur rahilah mislul bahirah wassayyarah. Yang kelima, adanya kendaraan atau sarana transportasi seperti kapal laut atau kendaraan, atau sekarang pesawat terbang. As-sadis, wujuduz zadi, mempunyai bekal. As-sabi, amanut thoriq, perjalanannya itu harus aman. As-samin, imkanus sairi, yaitu kemampuan untuk berjalan. Lanjutkan, arkanul haji, rukun haji, ay faraiduhu, atau fardunya. Wa arkanul haji sittatun, dan rukun haji ada 6. Al-awwal, yang pertama, an-niyyatu, berniat. Bi antanwiya, dengan kita berniat ada fardil haji, untuk melaksanakan ibadah haji, tolaban, mencari ridho illah, ridho Allah. Yang kedua, al-ihram, melaksanakan ihram, yaitu bi ayyal basa, memakai ar-rajulu, laki-laki, libasaini, dua pakaian dengan dua kain. Pertama al-izar, satu sarung, berfungsi sebagai sarung. Yang kedua ar-rida, berfungsi sebagai selendang. Sarung untuk menutupi bagian bawah, rida untuk menutupi bagian atas. Amal mar'atu, adapun kalau wanita, fala tastaru, tidak menutup wajhuha, wajahnya. Kemudian yang ketiga yaitu al-wukuf di Arafah, wukuf di Arafah. Summa ar-rabi, rukun yang keempat yaitu at-tawaf bil baiti, ay Ka'bah, tawaf di Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian yang kelima al-khamis as-sa'i, bersa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Kemudian rukun yang keenam yaitu al-halqu awit taksir, mencukur atau memotong rambut. Itulah rukun-rukun haji yang 6. Kemudian kita lanjut dengan wajibatul haji arba'atun. Wajib haji ada 4. Yang pertama, qaunul ihrami, adanya ihram. Minal miqatil muayyani, dari miqat
atau batas-batas yang telah ditentukan, ka ihrami Indonesia, sebagaimana ketika ihram orang Indonesia mikotnya min Juddata dari Jeddah, au Yalamlam atau Yalamlam. Ihramnya orang Indonesia itu mikotnya di Jeddah atau Yalamlam. Mikot adalah batas di mana orang yang berhaji harus memakai pakaian ihram. Kalau Indonesia biasanya di Jeddah atau Yalamlam. Asani yang kedua yaitu al-mabitu di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah. Wa yahsulu bilahdatin, dan berlangsung sebentar fi nisfisani minal lail, di setengah kedua dari malam. Yang ketiga al-mabitu di Mina. Mabit di Mina. Dan yang keempat Romyul Jimaris Salasi, melakukan jumroh yang 3, yaitu jumroh Aqabah, jumroh wusto, dan jumroh sugro. Al-mulahadatu, yang perlu diperhatikan. Ar-ruknu, rukun, wal wajibu, dan yang wajib, di minan wahidin, di Mina satu kali. Illa fi babil haji faqat, kecuali di bab haji saja. Fa inna rukna huna, karena rukun di sini, ma la yasihul hajja illa bi fi'li, yang tidak akan sah sebuah haji kecuali dengan melakukannya. Amal wajib, adapun yang wajib, fa yasihul hajju, akan sah hajinya, bitarkihi, dengan meninggalkannya, walakin, akan tetapi, la buddha, harus, an yujbaro bidamin, untuk membayar dam. Wa saya tidalika, dan akan datang nanti pembahasannya. Sunanul haji khamsun, sunnah dalam haji ada 5. Al-awwal, yang pertama al-ifradu, wahwa, yaitu taqdimul haji alal umrah, mendahulukan haji dari umrah. Asadi, yang kedua at-talbiyatu, membaca talbiyah. Wahia, yaitu qiraatul labbaik Allahumma labbaik ila akhirih, membaca labbaik Allahumma labbaik sampai selesai, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sunnah yang ketiga yaitu tawaful qudum, tawaf qudum, atau awalul wusuli ila Makkah, atau tawaf yang dilakukan awal pertama sampai ke Makkah. Sunnah yang keempat ar-rabi, yaitu rok'atat tawaf, sholat sunnah tawaf yang 2 rakaat. Sunnah yang kelima yaitu tawaful wada, melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum kembali ke tempatnya masing-masing. Kita lanjutkan maknal umrati wa arkanuha. Arti umroh dan rukun-rukunnya.
Al-umratu umrah ia adalah ziaratul baitil haram, ziarah ke Baitul Haram atau Masjidil Haram, wa arkanuha dan rukun-rukunnya mislu arkanil haji, seperti rukun-rukun yang ada di haji. Ma ada selain al-wukuf di Arafah, wukuf di Arafah. Jadi umroh sama haji sama rukunnya, kecuali di umroh tidak ada wukuf di Arafah. Wal umratu dan umroh fardun wajib ala man furidul hajj, atas orang-orang yang bisa atau diwajibkan untuk berhaji. Marrotan fil umri, sekali seumur hidup. Syurutut tawafi sittatun, syarat-syarat tawaf ada 6. Al-awwal at-taharatu minal hadasi wan najasi, suci dari hadas dan najis. As-sani satrul aurah, menutup aurat. As-salis yang ketiga ja'lul baiti jihatal yasari, menjadikan Ka'bah ada di sebelah kiri kita ketika tawaf. Ar-rabi yang keempat al-ibtida'u minal hajaril aswadil maudu'i fir rukni, dimulai dari hajar aswad atau sisi hajar aswad yang ada di salah satu rukun atau sudut di Ka'bah. Al-khamis, syarat tawaf yang keenam, kaunut tawafi sab'an, tawafnya sejumlah 7 kali. As-sadis, syarat tawaf yang keenam, kaunuhu dahilal masjid, syaratnya ada di dalam masjid, Masjidil Haram. Lanjut kita dengan syurutus sya'i, salah satu syarat sa'i ada 3. Al-awwal al-ibtida'u, dimulai bisofa wal ihtitamu bil marwah, dan selesai di marwah. Asari surutus sa'i, syarat sa'i yang kedua yaitu qaunus sa'i sab'an, bersa'i sejumlah 7 kali. Fadhahabu minas sofa ilal marwati, perjalanan dari sofa menuju marwah, marrotan, dihitung sekali sa'i. Wa minal marwati ila sofa marrotan ukhra, dan dari marwah ke sofa 1 kali sa'i lagi. Jadi bolak-balik dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, itu berarti 2 kali sa'i. Asalis, syaratnya qanus sa'i ba'da tawafi, sa'i dilakukan setelah tawaf. Kita lanjutkan. Alladhi yahrumu bisababil ihrami tis'ah, yang haram dikarenakan ihram itu ada 9. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang ihram. Al-awwal yang pertama, lubsul mahiti, memakai pakaian yang berjahit, ya, kal qamis, seperti kemeja, wasarawil, dan celana. Yang tidak boleh dilakukan ketika ihram yang kedua yaitu taghtiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati,
yaitu menutup kepala untuk laki-laki dan menutup wajah untuk perempuan. Ketika ihram, justru para laki-laki tidak boleh memakai sesuatu apapun yang ada di atas kepalanya, dan perempuan tidak boleh menutup wajahnya. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh yaitu khalqis sya'ri, memotong rambut. Yang keempat, taklimul azfari, memotong kuku. Yang kelima, at-tatayyub, memakai wangi-wangian. Yang keenam, qatlus soidi, membunuh dengan berburu. Yang ketujuh, akadun nikah, melakukan akad nikah. Yang kedelapan, asamin al-jima, berhubungan suami istri. Yang kesembilan, yang terakhir, al-mubasyaratu bisyahwah, melakukan hubungan dengan syahwat. Kita lanjutkan hukmu man fa'ala wahidan minha. Hukuman bagi siapa yang melakukan salah satu dari hal-hal yang diharamkan ketika berihram. Amma man, adapun yang fa'ala wahidan minal muharramatil mazkurah, melakukan sesuatu hal dari apa-apa yang diharamkan ketika ihram tersebut, ma'ada aqdun nikah wal jima' wa qatlis soidi, selain yang melakukan akad nikah, kemudian jima' dan membunuh buruan, fa innahu yalzamuhu fidyatun, maka orang tersebut wajib membayar fidyah. Apa itu? Wahiyya dzabhu syatin, memotong satu ekor kambing atau domba, au siyamu salasati ayyami, atau dengan berpuasa 3 hari, au id'amu sittati masakin, memberikan makan kepada 6 kaum miskin, wa yu'ti kulla miskinin, dan dengan memberikan setiap satu orang yang miskin tersebut nisfu sha'in, setengah so'. Dan adapun akad nikah, fa innahu la yasihu, tidak akan sah waqtal haji, ketika dilakukan bersamaan dengan orang tersebut berhaji. Nah, kita lanjutkan. Wa amma man, dan adapun yang wuti'a asna al-ihram amidan, ya, berhubungan suami istri asna al-ihram, ketika ihram, amidan, dengan sengaja, fayafsudu hajjuhu, maka hajinya rusak atau batal. Wayajibu alaihi, maka dia wajib itmamuhu, menyempurnakan atau menyelesaikannya, ma'a fasadihi, dengan kerusakannya. Summa yadbahu badanah, kemudian memotong unta. Fa in lam yajidha, kalau tidak menemukannya, fa baqaratan, maka boleh diganti dengan sapi. Fa in lam yajidha, kalau tidak menemukannya juga, fa sab'a syiatin, maka boleh diganti dengan 7 kambing atau domba. Fa in lam tajidha, kalau tidak menemukannya juga, qawwamal badanah, diganti badanah unta tersebut, washtaro, dan membeli, bisa maniha, seharga badanah atau unta tersebut, to'aman, makanan, yatasaddaqu bihi, yang mana bersedekah dengan makanan tersebut.
Wa in lam tajid apabila soma maka berpuasa an kulli muddin untuk setiap mudnya minat ta'am dari makanan itu yauman satu hari. Summa yaqdi hajjahu kemudian melaksanakan hajinya fis sanatil muqbilah di tahun depannya. Wa amma man qatala saydal harami dan barang siapa yang membunuh binatang buruan ketika berhaji wa huwa muharramun dan itu adalah hal yang diharamkan wa yajibu alaihi maka wajib baginya dzabhu mislihi untuk memotong hewan sama dengan hewan tersebut minan na'ami dari hewan awil id'ami atau memberikan makan bikimatihi seharga hewan tersebut au somu ayyamin atau berpuasa sehari-harinya bi'adadi amdadihi sesuai dengan jumlah mud yang didapatkan ketika dibandingkan atau dihargakan seharga binatang tersebut. Kita lanjutkan. Jaza'u man qata'a syajarul harami. Imbalan bagi atau sanksi denda bagi orang yang memotong pohon ketika berhaji. Wa man qata'a syajaratan dan barang siapa yang memotong pohon wa huwa muharram dan dia ketika itu sedang berihram dominaha maka dia bertanggung jawab bi baqarah untuk menggantinya dengan satu sapi in kanat kabiratan apabila pohon tersebut besar wa bisyatin dan dengan satu kambing atau domba in kanat sogiratan apabila pohon yang dipotong tersebut kecil.